Tujuannya ya demi kelancaran dan kesuksesan acara MotoGP. Hasilnya nyata kok, nggak ada yang mangkrak. Namun, bagi Kadrun, biaya 2,5 triliun rupiah itu dijadikan amunisi untuk menyerang pemerintah. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kita akan membahas upaya Kadrun menjelekkan gelaran MotoGP Mandalika dengan efek ambyar yang tidak mereka duga. Perhelatan MotoGP Mandalika sudah berakhir. Ada rasa senang dan puas yang saya rasakan, walaupun hanya menonton dari jauh lewat siaran televisi. Yang menonton langsung pasti perasaannya jadi sangat membuncah. Yang pasti kita sama-sama merasa bangga bahwa Indonesia telah berhasil menyelenggarakan event kelas dunia. Kerasa gitu getarannya ke tribun itu kerasa banget gitu. Walaupun pasti masih ada beberapa hal di sana, di sini yang perlu diperbaiki, namun MotoGP Mandalika telah digelar dengan sukses, tanpa halangan yang berarti. Keseriusan Indonesia menggarap MotoGP Mandalika mendapat apresiasi yang tinggi dari pihak Dorna. Apalagi mempertimbangkan bahwa proses penyelesaian sirkuit hingga gelaran utamanya bertepatan dengan masa pandemi global. Para pembalap pun terlihat sangat happy. Happy karena keindahan alam Mandalika, happy karena sambutan masyarakat Indonesia yang luar biasa, sehingga mereka merasa layaknya seperti seorang superstar. Happy juga karena lancarnya acara balapan. Ya, yang namanya hujan dan harus bertarung di aspal basah, itu merupakan hal biasa bagi mereka. Sementara para warga lokal di Lombok tentunya kecipratan rezeki. Dari yang jualan souvenir, jualan kuliner, hingga jualan pulsa. Apalagi yang mereka yang bekerja di penginapan, bahkan rumah penduduk pun kabarnya disulap untuk jadi penginapan para tamu. Wisata Lombok pun mendapat promosi gratis dari akun-akun media sosial para pembalap MotoGP. Dari sini kita lihat dan kita review langsung sejenis apa pakaian yang dijual oleh warga setempat di sirkuit Mandalika. Jadi baju ini merupakan baju sirkuit. Oke guys ya, inilah dia, kita lihat langsung para pembeli dan juga. Ya, kita yang waras pasti mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya kepada Tuhan atas suksesnya perhelatan besar yang memberi banyak manfaat buat banyak rakyat. Sayangnya, di negeri tercinta ini masih ada segerombol orang, gampangnya kita sebut saja sebagai para kadrun, yang malah nyinyir terhadap MotoGP Mandalika, yang berharap gelaran itu gagal, berharap tiketnya nggak terjual, berharap tidak banyak penonton yang datang, berharap balapannya nggak rame karena Marquez nggak jadi ikut, berharap terjadi hal-hal buruk yang menyebabkan MotoGP Mandalika tidak sukses dan memalukan buat Indonesia. Apa mereka ini juga berharap ya masyarakat Lombok tidak mendapatkan rezeki gitu dari MotoGP Mandalika? Kok jahat dan busuk sekali ya hatinya. Tentu saja niat yang jahat dan busuk itu akhirnya mendapatkan kegagalan, bukannya berhasil membantai dan menjelek-jelekan Presiden Jokowi. Ulah mereka justru menggali aib mantan Presiden SBY. Padahal mereka yang berulah itu adalah mereka yang merupakan pendukung kubu SBY. Kualat kali ya. Nah, ada 3 poin yang diserang oleh para kadrun. Pertama, soal pawang hujan. Kedua, soal biaya MotoGP Mandalika. Dan ketiga, soal perolehan atau kesuksesan MotoGP Mandalika. Kita mulai dari soal pawang hujan. Bagi kita sih, pawang hujan merupakan bagian dari kearifan lokal, bagian dari budaya. Atau di agama Islam, ada itu sholat minta hujan ya, mintanya kepada Tuhan. Pawang hujan juga mintanya kepada Tuhan. Caranya saja yang berbeda, intinya kan sama.
meminta pertolongan dari penguasa alam semesta. Namun bagi para kadrun, malah jadi bagian amunisi untuk menuding adanya kemusyrikan, adanya upaya menentang kehendak Allah oleh penyelenggara MotoGP Mandalika. Hal ini disuarakan antara lain oleh mantan Menteri era SBY, Roy Suryo, dan seorang petinggi Partai Demokrat, Susilawati. Tentu saja mereka menyuarakan ini di media sosial, biar rame gitu. Roy Suryo yang menyatakan apabila pawang hujan itu dipertontonkan secara vulgar, maka jadi terkesan menantang kehendak Allah. Sedangkan Susilawati menyatakan tidak habis pikir dengan adanya pawang hujan ini. Juga menceritakan soal penipuan yang dilakukan oleh seorang pawang hujan, yang katanya sudah dibayar agar tidak hujan. Tapi bukan karena pawangnya yang berhasil, melainkan karena saat itu memang sedang tidak hujan. Sontak saja cuitan keduanya dibalas oleh para netizen yang beramai-ramai membagikan jejak digital berita-berita di zaman SBY. Pada era SBY jadi presiden, banyak pawang hujan beraksi di setiap kunjungannya agar SBY jangan sampai kehujanan. Misalnya, ketika SBY ke Pacitan pada tahun 2008, kemudian di Makassar pada tahun 2009, lalu di Jambi pada tahun 2012, dan di Madura pada tahun 2013. Nah, apa Roy Suryo dan Susilawati ini pura-pura nggak tahu ya? Kedua adalah soal biaya penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Biaya totalnya mencapai 2,5 triliun rupiah, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Biaya itu mencakup penyertaan modal negara ke BUMN Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC. ITDC adalah pihak yang mengelola kawasan ekonomi khusus Mandalika dan penyelenggara MotoGP Mandalika. ITDC mendapatkan suntikan modal sebesar 1,3 triliun rupiah. Biaya juga mencakup dukungan anggaran kepada kementerian dan lembaga terkait, serta insentif, pajak, dan bea masuk. Tujuannya ya demi kelancaran dan kesuksesan acara MotoGP. Hasilnya nyata kok, nggak ada yang mangkrak. Namun, bagi kadrun, biaya 2,5 triliun rupiah itu dijadikan amunisi untuk menyerang pemerintah. Misalnya, media Gelora.co yang memuat berita dengan judul "Uang negara 2,5 triliun rupiah demi MotoGP Mandalika setara beasiswa 200.000 mahasiswa." Berita ini pun disebarkan di media sosial, yang tentu saja disambut meriah oleh para kadrun. Kesenangan dapat amunisi baru. Padahal malah berbalik menggali lagi aib lama era SBY. Pertama, apalagi kalau soal proyek Wisma Atlet Hambalang yang mangkrak, yang biaya pembangunannya melonjak dari hanya 125 miliar rupiah menjadi 2,5 triliun rupiah. Sama kan besarnya? Jadi apa coba? Jadi tempat wisata hantu. Memang ada manfaatnya buat masyarakat Hambalang. Bandingkan dengan besarnya manfaat MotoGP Mandalika bagi masyarakat Lombok, bahkan Bali. Kedua, bahwa di era SBY memang sudah pernah ada acara peresmian proyek kawasan pariwisata Mandalika senilai 27 triliun rupiah. Namun, hanya sampai di peresmian pada bulan Oktober tahun 2011. Gak ada kelanjutannya sampai berakhir masa jabatan SBY. Ya itu jadi misteri sih. Kalau di era Presiden Jokowi, 2,5 triliun rupiah kan jelas hasilnya. Ada bentuk yang nyata, ada event yang terjadi. Kalau yang dulu di era SBY, poin ketiga adalah soal keberhasilan MotoGP Mandalika. Pada hari Sabtu lalu, tanggal 19 Maret ya, Koran Tempo memberitakan bahwa menjelang gelaran MotoGP Mandalika, hotel-hotel masih belum terisi penuh. Berita ini diposting juga di akun medsos Koran Tempo. Tentu jadi pertanyaan para netizen,
karena bertolak belakang dengan berita yang ditayangkan oleh saudaranya koran Tempo, yaitu media online Tempo.co. Berita pada tanggal 4 Maret 2022 itu menyatakan bahwa hotel di Mandalika penuh, sehingga para penonton MotoGP menyerbu rumah warga dan tempat camping yang tersedia. Belum lagi banyak testimoni para netizen yang kesulitan mendapatkan kamar hotel, bahkan susah mencari makanan siap saji. Alhasil, koran Tempo pun menuai hujatan karena membuat berita yang tidak benar. Bahkan oleh netizen dituding miskin karena awak medianya tidak sanggup ke lokasi di Mandalika, tapi harus bikin berita. Roy Suryo dan Susilawati juga mempermasalahkan hal serupa di sirkuit Mandalika. Roy Suryo membidik klaim habisnya 100.000 tiket MotoGP Mandalika yang habis terjual. Yang dia bandingkan dengan foto dan video kosongnya tribun penonton. Ya iyalah kelihatan kosong, karena yang disorot itu tribun bagian tertentu pada hari Sabtu, pada saat sesi latihan dan kualifikasi. Coba sekarang kita cek perhitungan akhir jumlah penonton ya. Hari Jumat, sekitar 9.800 penonton. Hari Sabtu, 30.000 penonton. Dan hari Minggu mencapai 62.900 lebih penonton. Totalnya 102.801 penonton. Bener kan? 100.000 tiket ludes terjual. Selain itu, Roy Suryo dan Susilawati juga mempermasalahkan tidak ikutnya Marc Marquez dalam balapan akhir di hari Minggu. Menurut Roy, triliunan uang APBN yang sudah dikeluarkan pemerintah itu seperti masakan rebusan, bakaran, kukusan, tapi tanpa gorengan. Sementara itu, Susilawati, si petinggi Partai Demokrat, menyatakan dengan tidak ikutnya Marquez itu, MotoGP seperti kehilangan magnet besar. Dan dia menyangsikan hasil ekonomi yang diharapkan bisa tercapai. Keduanya sok nyinyir, tapi malah pamer kebodohan. Wong masih ada puluhan pembalap lain kok selain Marquez. Seakan kalau Marquez nggak ikut balapan, semua harga tiket dan ongkos akomodasi harus dikembalikan ke penonton. Kan enggak. Justru, balapan yang digelar tetap menarik, tetap seru dengan akhir yang bikin semua happy. Dana 2,5 triliun rupiah benar-benar menjelma jadi infrastruktur nyata yang menyenangkan banyak penonton, mengundang pujian dari berbagai pihak dalam dan luar negeri, mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat Lombok, bahkan sampai ke Bali. Misalnya ya, seorang anak kecil yang jualan souvenir, dalam sehari bisa mendapatkan keuntungan sampai Rp350.000. Bahkan yang bukan warga Lombok, tapi bikin kaos dengan sablonan bertema MotoGP Mandalika, juga kecipratan banyak rezeki. Rakyat happy, penonton happy, pembalap dan timnya happy. Yang nggak happy, mungkin SBY ya, karena aibnya terungkap lagi. Selalu dari kura-kura.